Shalom sahabat jalannya lurus, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun sahabat berada. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan juga tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat dukungan sahabat semua yang selalu setia untuk menonton video ini, bahkan juga mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Sahabat yang diberkati Tuhan, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah video atau diskusi atau debat yang di dalamnya ada Ibu Sofiatul dan juga para apologet Kristen, yang dimana mereka akan membongkar setiap data dan fakta yang selama ini tidak diketahui oleh banyak umat, sehingga hal ini mengakibatkan banyak umat yang pada akhirnya mereka menyadari dan juga mereka mau beriman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang percaya kepadanya. Dan kita akan melihat bagaimana setiap para polemikus mereka terus berusaha mau menyerang iman kekristenan dengan cara mereka mencomot ayat-ayat Alkitab, mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, dan mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Padahal kita tahu bersama bahwa setiap data yang mereka bawakan untuk menyerang iman Kristen, semuanya itu merupakan data-data yang tidak kita yakini dan kita imani, di mana mereka mengambil suatu argumentasi atau data dari di luar keempat Injil yang kita yakini, kita imani, atau Injil palsu seperti itulah. Dan bahkan mereka juga menggunakan buku-buku yang sama sekali bertentangan dengan isi Alkitab seperti itu. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita saksikan, kita simak diskusi dan debatnya. Saya mempersilakan untuk kita semua bisa memberikan komentar yang baik, positif, tanpa menyerang satu dengan yang lain. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Alexa, dengar-dengarnya dipotong dulu ya. Dari awal juga saya bertanya tentang Nabi Isa, tapi si Yayat menjawab selalu larikan ke Alkitab. Paham Anda? Bukan kami yang salah ya dari tadi. Dan ini yang dibuka tentang ini dari mana? Dari sumber kalian loh. Iya. Kita berbicara tentang Isa. Iya. Lah kenapa Anda? Sekarang Alexa dengar dulu. Kenapa Anda marah ke kami? Salah kami apa? Enggak ada marah. Anda harusnya urusannya sama Yayat. Kami tadi membahas Isa. Aku marahnya itu karena ada statementmu tadi membilangkanmu itu panggil bawa ke sini gitu biar aku tatar gitu. Kamu dengar. Memang harus ditatar. Saya dengerin Alexa. Pak, benar harus ditatar. Tahu nggak kenapa harus ditatar? Alkitab dicatat dimasukkan di mana? Di kalian. Terus seenak-enaknya diganti. Wajar harus ditatar gitu loh. Bukan cuma Bu Sofi ya. Saya pun setuju kalau itu harus ditatar. Harus ditatar. Pak, harus ditatar. Kenapa? Tidak mengimani tapi dicolong-colong. Kita tidak diimani tapi dicolong-colong, diganti-ganti. Kalian pencuri. Kalian pencuri. Kalian tak tahu malu. Pencuri. Kalian pencuri. Oke, yang pencuri di bawah dulu. Kayaknya lebih pintar dibanding kamu kayaknya. Kamu turun dulu coba Alexa ya. Di bawah dulu kamu belajar dulu. Yang pencuri di bawah dulu ya. Belajar dulu yang pencuri. Oke, lanjut Bu Sofi. Aja ini salah. Biar dia belajar dulu di bawah. Yang pencuri di bawah dulu. Biar ngerti apa artinya pencuri. Minum es enak banget itu. Enak agama sembarangan. Iya, gua minum es nih. Iya, dia tidak mengakui dia mencuri. Orang bodoh pun tahu kalau kalian itu mencuri. Udah gitu diganti lagi. Kalau Alkitab kita ambil dari penafsiran Quran, saya tafsirkan seenak cara pandang Alkitab bagaimana? Mau kalian? Hah? Kalian Isa dibilang disamakan dengan Kristus, sudah gitu Isa keponakannya Musa dan Harun aja kalian menyalahkan Alkitab. Padahal itu sejarah. Dasar sejarah itu kalian. Ya, bagaimana mungkin Isa jadi keponakannya Musa dan Harun sejaman sama Musa? Malah kalian tadi menyalahkan dari Daud, Raja Daud mengejar suruh menangkap Isa Al-Masih. Daud dan Isa Al-Masih sejaman, malah kalian salahkan Alkitab. Itu sejarah kok. Kan gobloknya kalian itu loh. Suruh orang MUI ke sini. Ya, hadapi saya kalau berani. Suruh Departemen Agama memberikan pertanggungjawaban kenapa mereka mengambil Alkitab untuk menafsirkan Quran. Saya mau dengar dari orang Departemen Agama sendiri bicara di seluruh masyarakat Indonesia. Gak usah banci kalian, Islam Indonesia. Ya, beraninya menista agama orang. Ya. Tapi kalau kita jewer, kita bukain kalian Quran, gak terima. Heran sama kalian. Gak terima. Maunya apa kalian? Islam Indonesia. Oke. Agama Kristen dari Alkitab Kristen selama tidak menarik penafsirannya dari Alkitab Kristen, saya bersumpah demi buah tin dan buah zaitun, demi kuda yang berlari terengah-engah, saya tidak akan berhenti untuk mengekspos nabimu dan akhlak bejat daripada nabimu. Dengerin kalian itu ya. Dan saya di sini bebas berkoar-koar apapun. Ya, tidak ada yang membatasi saya di sini mau ngomong apa. Jadi kalian di Indonesia jangan kalian sembarangan dengan kami orang Kristen. Ya, jangan kalian hanya berani menista agama Kristen di Indonesia. Mengambil Alkitab kami untuk menafsirkan Quran.
bosan kalau kami membongkar data sejarahmu, betul nggak? Giliran disenggol dikit marah, giliran kita semuanya dicomot. Giliran kita mau meluruskan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu tidak sejaman dengan Musa seperti kata Quranmu. Isa al-Masih itu mamanya adalah Maryam, saudara perempuan Harun, Harun saudara laki-lakinya Musa, dan mereka anaknya Imron. Maryam itu binti Imron, di surat 6 ayat 12. Itu salah sejarah besar dan itu sudah cukup untuk membuktikan pada saya bahwa Quran ini buatan manusia. Jadi kalau tahun 2023 masih ada orang beragama Islam, itu namanya kebodohan dunia informasi, teman-teman. Ya. Bahkan saya baru melihat dua TikTok, dua video, satu tentang Iran. Bagaimana sekarang orang Iran berbondong-bondong masuk Kristen. Gereja-gereja bawah tanah di sana berkembang luar biasa, gereja selnya. Dan dia punya satu broadcast satelit namanya Mohabbat TV. Mohabbat TV ini menjangkau masyarakat Iran dengan bahasa Arab tentang kekristenan, ya. Dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Muslim. Kalian jangan main-main di dunia informasi terbuka ini. Itu pertama. Yang kedua, tadi saya baru melihat pendebat daripada apologet Muslim yang ada di Kanada. Siapa itu namanya tuh yang Syabir Ali, ya. Orang Muslim sekarang mulai bertanya-tanya apakah Muhammad mempunyai budak seksual atau wanita simpanan. Konkubin itu wanita simpanan. Lalu Syabir Ali berkata, iya dulu Muslim nggak tahu ini, tidak banyak bertanya-tanya, tapi di dunia informasi ini mereka mendapatkan informasi yang begitu melimpah dari YouTube dan dari TikTok, ya, tentang siapa Muhammad. Kehidupan Muhammad itu sudah kita bongkar habis, sehingga tidak ada lagi ruang tersembunyi bagi Islam untuk menutup-nutupi moral bejat nabinya dan menutupi pengajaran Islam. Ustadz Wi-Fi kemarin dari Nahdlatul Ulama NU, sekretaris NU nih ya, lapor pada Habib Rizik. Dia mengkhawatirkan pemurtatan besar-besaran yang terjadi di media sosial. Kenapa? Karena apologet Kristen sekarang kita mengerti hadis, kita mengerti ajaran Islam. Kita membaca biografi NU, dan itulah yang mereka takutkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Semua murtad di Indonesia harus bersatu, baik yang di offline maupun online. Saya serukan pemurtadan ini harus kita dorong mempercepat sampai 70%. Itu yang Tuhan kasih pada saya bertahun-tahun yang lalu. Visi yang Tuhan kasih adalah 70% daripada bangsa Indonesia. Sekarang sudah 30%, teman-teman. Tugas kita tidak sukar, tinggal 40% lagi. Ya, pemurtadan dan gelombang ini harus terjadi. Sama seperti di Pakistan, teman-teman. Ketika Kristen di ban, tidak boleh lagi didengarkan oleh rakyat Pakistan. Tegas sama seperti yang terjadi di Indonesia sekarang, Sunnah Nabi, ya, channel Sunnah Nabi itu di ban. Tetapi makin viral. Padahal untuk Kristen di ban dari Pakistan, tapi dia sudah berhasil menghasilkan murtadin yang luar biasa. Salah satunya adalah teman saya, yaitu Adam Seeker. Dan kalian tahu, Kristen tidak bisa berbahasa Urdu. Adam Seeker itu fasih berbahasa Urdu, memang itu bahasanya dia, kayak kita bahasa Indonesia begini. Dan sekarang sekali live, dia menghasilkan pemurtadan yang luar biasa di Pakistan dan India dalam bahasa mereka sendiri. Sekali mereka live sekarang yang mendengarkan 5.000 sampai 12.000 Pakistan dan India. Abuna Zakaria Butros memurtadkan kurang lebih 16 juta orang Muslim, termasuk syekh-syekh yang kalian nggak tahu aja sekarang ini. Ya, 16 juta, kepalanya dihargai 6 juta US dollar. Kok tipu saja? Ya. Loh, kalau kamu nipu, kamu datang ke sini, kamu temui saya di sini. Orang bagaimana mau ditemui oleh kamu aja sembunyi gitu kok. Loh, saya sembunyi, saya tidak pernah bersembunyi, saya tidak pernah berselingkuh, saya tidak pernah satu pun masuk penjara ataupun berurusan dengan polisi. Saya bahkan tidak pernah berurusan dengan orang pajak, berurusan dengan kepolisian, nama saya bersih. Saya tidak pernah bersembunyi, Pak. Ya. Jadi kalian Muslim Indonesia siap-siap gulung tikar. Visi yang Tuhan berikan kepada saya penglihatan bertahun-tahun yang lalu, 70% dari bangsa Indonesia akan dimenangkan. Itu akan terjadi. Yesaya 60 itu akan digenapi. Tuhan berkata begini, dari kaum Bani Kedar dan Nebayot, pemanah-pemanah mereka hanya tinggal sedikit saja. Dan mereka akan seperti merpati yang pulang ke kandangnya. Ada baca nubuatan, Yesaya 60 ayat 7 dan 8. And God gave me this vision. Tuhan memberikan saya visi ini bertahun-tahun yang lalu. Dan bukan oleh seorang hamba Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil, teman-teman. Kalau Iran dari 75.000 masjid, 50.000-nya sudah tutup. And it will happen all around the world. Eropa sekarang sudah mulai menolak Islam. Di Amerika sini, murtadin melayani orang-orang pengungsian Afghanistan yang mengungsi ke Amerika, dan sudah banyak dari mereka yang murtad. Gereja Arab di Amerika sini berkembang dengan sangat pesat. Saya kasih tahu Anda, termasuk salah satunya gereja Iran. And we will not stop. Kita tidak akan pernah berhenti berperang melawan kerajaan kegelapan. Saya kasih tahu Anda. Amin. Amin. It is time for our generation, teman-teman. Hidup kita nggak lama lagi. Saya memberikan ada tongkat estafet. Ya, saya memberikan ada tongkat estafet atas Al-Hayat Di gereja di Amerika itu banyak gereja yang gulung tikar. Sampai ke seluruh dunia. Kita akan mendorong pemurtadan atas Indonesia. Kita akan bekerja sama dengan gereja-gereja dan para murtadin di Indonesia untuk mempercepat proses pemurtadan atas Indonesia. Ya, gelombang ini akan terjadi. Ini generasi baru yang saya lihat. Kalau dulu pendeta-pendeta lewat KKR mengeluarkan dana besar miliaran untuk membuat pembangunan rohani dan kesembuhan rohani. Now it's time for our generation. Ini waktunya untuk generasi kita bangkit berapologet. Defense untuk membela iman kita dan mempertahankan iman Kristen dan bongkar siapa itu akhlak Muhammad.
membongkar ajaran Quran dan siapa itu Islam. Gereja tidak bisa mengajarkan ini, teman-teman. Saya belasan tahun menjadi Kristen, tidak satu pun saya pernah mendengar pendeta bicara tentang Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Christian Prince membuat satu gerakan besar atas seluruh dunia. Saya ingin melihat Irak segera dimurtadkan sama seperti Iran. Kita berdoa. Gereja bawah tanah Arab Saudi berkembang dengan sangat luar biasa, teman-teman, di bawah tekanan. Saya kasih tahu Anda. Ya. Justru tanpa penganiayaan dan tanpa tekanan akan membuat orang Kristen lemah, saya kasih tahu Anda. Anda berbahagia di negara di mana tekan, api itu tidak boleh padam. Kalau Anda berada di Amerika seperti kita, teman-teman, di sini terlalu nyaman. Kekesalan terlalu nyaman Anda. Justru Anda bersyukur ketika Anda berada di Iran, di negara-negara yang kekesalan ditekan, akan semakin merambat, teman-teman. Syria, ya, lihat ketika orang-orang Kristen Koptik dibunuh, bukannya Kristen makin hancur, justru makin berkembang. Tapi tempat di mana nyaman, ada kenyamanan dan comfortable, saya kasih tahu Anda, be careful, berhati-hati. Ya. Karena itu api itu harus terus dikobarkan, teman-teman. Makanya saya nggak masa saya membagi waktu saya antara membaca firman Tuhan, mengajar di Alkitab di gereja dengan di YouTube. Ya. Dan saya bersyukur gereja-gereja di Amerika respect me. Luar biasa sambutan mereka. Ya. Saya bersyukur ternyata penggemar Sofia sampai ke Amerika, teman-teman. Saya tahu ada banyak orang ingin ketemu dengan saya. Banyak orang Oh my God. pengen ketemu dengan saya. Banyak orang WA ke saya, Bu, Sofia tuh saya mimpi. But I'm very sorry, saya tidak mungkin bertemu dengan Anda semua. Kenapa? Karena saya tidak membangun kerajaan saya sendiri. Saya membangun kerajaan Tuhan. Makanya Anda tidak tahu nama saya, Anda tidak tahu muka saya. Ya. Saya tahu ada banyak fans saya termasuk di Amerika sini, teman-teman. Ya. Saludai nabimu. Ya, nabi pedofil cabul. Ya. Saya ludahi MUI. Saludai. Ya. Saya ludahi kalian semua ustaz-ustaz di Indonesia termasuk Menakem Ali. Kau di sini ngapain Sundel? Melacur. Ya. Agama pelacuran itu harus segera diberantas dari Indonesia, teman-teman. Agama kawin muta'ah itu harus segera diberantas. Ya, kalian lihat tuh di daerah puncak. Orang-orang muslim kawin muta'ah, kawin kontrak dengan pelacur. Enak dong, enak. Itulah yang Islam ajarkan. Menikahi bocil dan anak kecil, surat 65 At-Talaq ayat 4. Itulah yang Islam wariskan kepada Indonesia. Ya. Dan kalian harus ingat, teman-teman, impact yang kita lakukan begitu besar sehingga Ustadz mereka menyediakan 100 pengacara hanya untuk menangkap Sofia Al-Hayat, bayangin. Dan mereka harus koordinasi dari Sabang sampai Merauke. Bukan cukup dari Indonesia, Ustadz Ahmad Waki hanya untuk menuntut Sofia Al-Hayat mengkoordinasi Ustadz dari Yaman, Maroko, Arab Saudi, dan Irak, bayangin. Aduh, semangat banget sih, Bu. On cam aja kenapa? Bacotnya aja Ya. dari tadi. Keren Malu-maluin. Indonesia. Ya. Ya. Akhlak bejat Muhammad itu sekarang sudah terbuka di internet, teman-teman. Fake aja, akun fake doang banyak Sekarang bacot. sudah kita buka di internet. Bacotmu yang gede, keterlaluan di Indonesia. Ya, kalian hanya bisa keluar-keluar menutup rumah ibadah di Indonesia. Kalian hanya bisa keluar-keluar membunuh orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, mengebom gereja saya. Ya, terorisme di pesantren-pesantren itu yang diajarkan di Indonesia. Sudah saatnya mereka gulung tikar, teman-teman. Densus 88 yang sudah berkoordinasi untuk apa? Untuk menggulung paham terorisme, akarnya dari ajaran Muhammad. Ya, mereka bahkan sekarang ini di Indonesia katanya beribadah Islam di rumah-rumah dilarang, akan diawasi. Kenapa? Dulu zaman Soeharto masih ada Intel. Ada Intel yang mengamati ajaran Islam. Sekarang ini Intelnya lemah. Anda perlu tahu intelijen negara sekarang ini lemah. Mereka MUI mencoba menutup ibadah Islam di rumah. Kenapa? Karena itu akar terorisme. Mereka membrainwash otak-otak bangsa Indonesia Islam yang gampang dijual agamanya ini untuk minum kecing onta. Di brainwash untuk memasukkan ajaran radikalisme. Ya? Masa yang benar. Bu Sofi. Lanjut dulu Bang Talita. Bu Sofi kena ini dia. Peringatan dia. Bang Talita monitor. Alhamdulillah udah keluar jin gombel. Parah, mulutnya parah. Terus kamu bisa jawab dia nggak? Nggak bisa. Ya? Jangan tinggal di Indonesia, bilang jangan tinggal di Indonesia kalau kayak gitu mulutnya, jangan tinggal di Indonesia. Pergi dari luar negeri sana, jangan di Indonesia. Saya memang tidak tinggal di Indonesia, kenapa? Alhamdulillah Kenapa, kalau Ustaz? gitu. Hah? Ya Allah, ada orang kayak begini. Oh iya, saya akan bongkar terus akhlak bejat nabimu itu. Terus kami yang ditinggal di Indonesia ini gereja kami ditutup. Bagaimana tuh? Mana dalilnya, mana buktinya, ngemeng aja. Banyak tuh udah di Kasihan media kalian ya. Kita ini harus kasihan, teman-teman. Mereka ini benar-benar sudah di-brainwash dari bayi, dari kecil. Kayak tetangga saya. Dan mereka nggak tahu apa-apa tentang Islam. Matamu di brainwash dari kecil. Kamu mau bukti? Ya. Kita tes Kristen aja. luar biasa. Di Prancis 200.000 anak dicabuli oleh pastor. Luar biasa. Hore. 200.000 anak dicabuli oleh pastor di Kristen. Yang kita bicara itu ajaran.
babu-babu yang dicabuli Muhammad berapa banyak? Wey, katanya? iblis, dengerin iblis Kristen yang Berapa sesat banyak di babu seluruh yang dunia dicabuli tahu. Muhammad itu? Hah? Malu kalian membuka nabimu yang mencabuli babu-babu itu? Iblis itu kalian tuh yang muslim-muslim Indonesia itu. Ya. Islam itu dibangun di atas deception atau penipuan. Yesaya 60 itu akan segera digenapi, teman-teman. Kita percaya hanya orang-orang yang hatinya seperti merpati lah yang akan pulang ke kandangnya. Mereka akan kembali kepada iman yang benar. Ya. Memang kasihan sekali, mereka ini di-brainwash dari kecil ya. Teman-teman saya muslim, saudara saya muslim. Juga mereka jarang puasa, nggak tahu apa-apa, baca Arab juga nggak bisa, belepotan. Ya. Kalaupun bisa ngaji cuma ngapal doang. Ya saya tanya teman saya, kamu kalau baca Quran tuh sekarang gitu, ketika saya ngerti artinya Quran, saya bilang, loh kok ini bisa nggak murtad ya? Aneh. Ternyata ketika saya tanya, kamu kalau baca Quran itu kamu ngerti nggak sih artinya? Enggak. Lah kamu yang kamu baca apa? Ada terjemahnya? Enggak, dia baca bahasa Arabnya doang. Jadi kamu baca Quran itu kamu nggak ngerti artinya, saya bilang. Enggak. Ternyata 85% muslim Indonesia tuh nggak ngerti artinya. Jadi ketika dulu ya kalau tetangga saya sebelah rumah saya belajar ngaji, saya pikir tuh mereka ngerti artinya. Enggak, ternyata belajar membeo. Cuma bisa bahasa Arabnya tapi nggak ngerti artinya. Kalau saya dulu pikirnya gini teman-teman. Kalau saya dulu ngeles bahasa Inggris, saya belajar bahasa Inggris, saya tuh ngerti artinya gitu loh. Ketika diajarin lagu dalam bahasa Inggris, diajarin grammar, diajarin tenses, saya ngerti artinya. Karena kita suruh ngapalin vocabulary. Ya, ini meja, table, kursi, chair, apple, orange, itu diapalin, artinya ngerti tuh. Saya pikir dulu begitu kalau orang-orang tuh belajar ngaji. Ternyata nggak ngerti artinya. Apalagi mereka kebiasaan ke masjid nggak pernah bawa Quran. Nah kalau kita bawa Alkitab, kita baca, kita pelajari. Saya lebih mendalam lagi, saya studi the Bible. Bukan cuma baca aja, saya mempelajari betul bahasa-bahasa yang ada di dalam Alkitab kita. Saya mempelajari manuskrip Alkitab kita. Saya mempelajari bagaimana Alkitab ini bisa sampai di tangan kita. Sama seperti ketika saya mempelajari Islam. Saya pelajari bagaimana ini Muhammad kok bisa jadi nabi. Ternyata nggak pernah diurapi, padahal nabi itu harus seorang yang diurapi. Nabi itu harus terima firman dulu, baru penggenapan nubuatan kejadiannya. Muhammad enggak, kejadian dulu, baru ayat turun. Namanya asbabul nuzul. Lah ini aneh. Ketika dia terima, saya mempelajari bagaimana nih Muhammad kok bisa terima wahyu. Dia bisa dalam kondisi trance. Trance itu artinya dia secara nggak sadar, matanya terbalik. Dia mulutnya mengeluarkan busa dan mengeluh seperti onta muda. Diselimuti sama sahabat-sahabatnya. Ini tanda-tanda epilepsi atau ayan. Aduh. Ya? Dan di dalam Alkitab tidak pernah ada nabi ketika bertemu dengan Tuhan mendapatkan wahyu mempunyai gejala-gejala epilepsi seperti Muhammad ini. Saya sendiri mendengar suara Tuhan dan tidak pernah saya jatuh sampai mulutnya berbusa, sampai matanya kebalik dalam kondisi trance. Itu kondisi kerasukan. Saya mempelajari bagaimana dia menerima wahyu pertamanya di dalam Gua Hiro. Dia dicekik, di Fa'at Gana tadi ditekan dengan kuat pada leher, alias dicekik 3 kali. 4 kali malah dalam Sirah Nabawiyah Indonesia volume 1, halaman 179. 4 kali dicekik dengan secarik kain, dibaj kain sutra yang ada tulisannya untuk membaca, dan Muhammad gak bisa baca katanya. Ini sudah tanda-tanda bahwa yang dia temui itu bukanlah malaikat, melainkan iblis. Karena saya ketemu 2 kali roh jahat, yang 1 kali pengen mencekik saya. Tapi kalau kita ketemu dengan Tuhan Yesus, gak ada istilah cekik-mencekik, betul gak, Faith? Apalagi malaikat. Kalian baca tuh. Iya, kalian baca di malaikat yang mana tadi. Ada nggak yang mencekik Nabi Samuel, mencekik Musa? Damai sejahtera ya aslinya. Iya. Lalu saya melihat ketika dikatakan Quran ini turun, kitab wahyu dari langit ke-7 ke langit pertama. Ternyata pada zaman Muhammad sudah ada perbedaan bacaan antara para sahabat. Lalu mereka datang ke Muhammad, antara Hisham bin Hakim dan Umar bin Khattab. Ketika membaca surat Al-Furqan, ya surat 25. Lalu Muhammad berkata begini, oh kamu bacaannya benar, kamu juga benar, gak apa-apa. Jibril memang menurunkan Quran dalam 7 versi, 7 ahruf katanya. Loh, ketika saya membaca itu namanya Sabatu Ahruf. Loh ini jelas doblos bin ajaib ini. Jibril dikabarkan bolak-balik 7 kali dari langit pertama ke langit ke-7. Padahal di dalam Quran dikatakan 1 kali perjalanan membutuhkan waktu 50.000 tahun. Manusia, hitungan manusia loh. Ini sudah doblos ini. Artinya ini dia tidak tahu dimensi roh dengan dimensi fisik kita. Antara dimensi roh dengan dimensi fisik, saya kasih tahu Anda, itu tidak menggunakan hitungan tahunnya kita. Ya, itu doblos. Lalu mereka percaya ini Jibril menurunkan Taurat pada Musa, Jibril menurunkan Taurat pada nabi-nabi kitab-kitab, termasuk pada Abraham dikasih kitab, menurunkan Injil kepada baby Isa ini. Saya lebih ketawa lagi ketika membaca surah Maryam ayat 30. Ada bayi berusia 40 hari belum punya gigi, masih nenen, masih netek, bawa kitab dari dalam kandungan. Surah Al-Maidah ayat 110, ini si bayi Isa diajar menulis kitab
hikmah Taurat dan Injil di dalam kandungan. Loh iki apa iki? Nanya. Ayat, Allahnya di mana? Waktu ngajar Nabi Isa, masuk dalam kandungan juga kah? Lah itu, pertanyaannya tuh bolpennya tuh masuknya lewat mana, Pak? Yo, ngeri. Parah ini, parah. Lebih heran nanti saya membaca. Isa ini ternyata dibunuh pada zaman Musa. Surah 4 ayat 153 sampai 157. Loh, kalau Isa ini disamakan dengan Yesus, lah orangnya belum lahir sudah mati, dibunuh. Oh, katanya dikejar-kejar sama si Daud. Iya, dikejar-kejar pula sama si Daud. Gimana dia? Ini saya mana? Jadi Musa, Daud, dan Isa itu ketemu, Pak, di dalam Quran. Masya Allah. Loh, katanya Zakaria juga ketemu, bagaimana tuh? Ketemu, Zakaria tuh ketemu sama bapaknya Musa dan Harun. Oh, pantas Daud baca Quran. Lebih parah lagi orang Samaria bisa ketemu sama Musa di dalam Quran surat Toha. Ayo. Repot, pantas Allah baca. Itu Zakaria hidupnya kapan, Bu Sofi? Zakaria hidupnya abad-abad pertama, tahun-tahun sekitar tahun 1 sampai Yesus lahirnya kira-kira tahun 4 sebelum Masehi. Ya. Loh, kan ada dua tuh, Nabi Zakaria, satu kata mereka nabi. Enggak, Zakaria mereka salah pula ya, bukan nabi tapi imam. Zakaria itu imam besar, ayahnya Yahya. Jadi mereka berpikir bahwa ayahnya Yohanes Pembaptis, Yahya itu seorang nabi. Padahal bukan ya teman-teman ya, tapi keturunan imam besar. Maka ini gobloknya setengah mati nih muslim. Pantas Allah baca surat Toha dengan baca Yasin. 470. Saya baca kayak begini, Zakaria kok tuh. bisa gak murtad ini loh, karena mereka dibutakan dan mereka gak ngerti teman-teman. Masya Allah. Ini gimana ini? Siapa lagi dari Daud ya? Bu Sobi bisa jelaskan? Itu Allah membaca surat Yasin dengan surat Taha. Mazmur. Oh baca tuh Mazmur ya. Loh, Yasin dan surat Toha. jauh banget. Oh. Jauh banget, brother. Gila, ketemu semua sama dia. Wah, berarti Jauh banget. berarti Isa omnipresent juga dong. Omnipresent kan tuh. Ini parah loh Indonesia teman-teman botolnya. Ya, kemarin itu si siapa Adriani Adil masuk ke sini. Oh, saya ahli Alkitab, saya lebih ngerti Alkitabmu. Saya ini lebih Kristen dibanding Kristen. Kita tanya Yesus suku apa, Bu? Suku Nasrani katanya. Bu Sofi tahu nggak Bu Sofi? Adriani itu Bu Sofi, STR udah mati, tapi masih pakai gelar dokter. Udah mati STR-nya. Masya Allah. Aduh, kacau lu. Saya udah cek itu. Iya, kalian dialog sama kita. Kita bukan apologet yang ngodong-ngodong, teman-teman. Kami itu bukan orang Kristen yang cuma ke gerejanya seminggu cuma 1 kali. Ya, saya dulu waktu lahir baru teman-teman saya menghabiskan waktu hampir tiap hari di gereja. Hampir gak pernah saya tuh di kos-kosan. Saya tidur di gereja karena kami ada menara doa. 24 hour, 24 jam. Ya. Dan biasanya jemaat gak mau kalau doa misalnya jam 1 malam, jam 3 itu kebagian kita pelayan Tuhan. Kami bukan orang biasa yang cuma ke gereja seminggu sekali untuk memalas bangku gereja. Apalagi ada orang yang mengaku masuk mualaf muslim. Saya dulu di Kristen ke gerejanya cuma waktu Natalan sama Paskah loh. Anjir. Ya, jadi kalian kalau Budiman dengan kami, ya, kirimkanlah yang berbobot sedikit, ya, kirimkan yang berbobot, yang ngerti sejarah, jangan yang nggak ngerti sejarah. Tadi loh, sampai 1 jam di ruangnya siapa ya tadi? Bukan ruangmu ya, ruangnya Agatha. Muslim ditanya Musa sama Daud lebih dulu mana le? Ini ada server. Luar biasa ya, lebih Aduh. Assalamualaikum. ini Server, ada apa? Server, ada apa? Hai umat Paulus. Aduh, gimana server? Mana dulu? Musa dengan Daud. Sampai kelamaan kita nih. Umat Paulus. Hah? Kenapa? Kacau, lagi kacau nih. loh, mencontoh Rasul Paulus kita bangga kok. Rasul Paulus mengajarkan hidup kudus menikah dengan 1 orang istri. Rasul Paulus mengajarkan kita tidak terlibat perzinahan dan perselingkuhan. Ibrani 13 ayat 4 dan 5. Rasul Paulus mengajarkan kita bersih dalam hal keuangan. Ya, daripada nabimu cabul ngajarin umbat mantunya, ngajarin nikahi bocil. Loh, kita tuh bangga dengan Rasul Paulus, betul nggak teman-teman? Harusnya. Ya, Paulus itu semakin baik. Paulus itu orang mana? Paulus itu orang mana? Orang Israel kah? Apa orang Itali? Orang Jawa. Gini aja, Ariel. Gini aja Ariel. Tunjukkan satu ajaran Paulus yang Ariel. kalau ada ajaran Paulus yang
mengajarkan tentang pernikahan anak kecil, saya mualaf sekarang juga. Ya. Justru Paulus itu mengajarkan kalian cara menyembah manusia. Oke, sabar-sabar. Memang disembah. Kan saya minta tadi. Justru Yesus aja waktu lahir, Iya. baca Matius 2. Waktu lahir saja sudah disujud sembah oleh raja-raja, betul nggak? Nah, Aduh. Iya, makanya kalau ada ajaran Paulus pernikahan anak kecil, saya mualaf beneran. Ya, tapi yang paling parah, yang mengajarkan sujud sembah kepada Adam pertama kali Allahnya itu di surat 2 ayat 34, betul nggak? Ada 4 ayat di dalam Quran. Allah ini mengajarkan bahkan bukan manusia, Apa itu? malaikat disuruh sujud sembah kepada manusia lagi. oh, Masya Allah. Katanya udah Nggak boleh. kafir tuh. Apakah itu nggak kafir apa enggak ini? Bersujud pada yang lain. Justru iblis yang tidak mau sujud kepada manusia, iblis yang mau sujudnya kepada Allah, malah Benar dikafirkan sama si Allah. Benar dulu. iblis. Bukannya nggak boleh sembah manusia, kenapa disembah? Kata mereka itu kan begitu. Tanya dulu Ustadz, Pak Ustadz. Selamat sore Pak Ustadz. Pak Ustadz monitor. Yang benar yang mana nih? Boleh sembah manusia atau Pak tidak? Ustadz. Pak Ustadz. Sugiono itu Pak, Bu. Pak Ustadz Sugi. Dengar nggak Pak Ustadz? Sugiono. Hah? Pak Ustadz bukan ini. Pak Ustadz. Ustad-ustadan itu. Dulu nih, Ustadz beneran apa Ustadz Ustadzan? Iya, mau kita panggil dulu Pak Ustadz. Itu Pak Tumben Ustadz itu. Sugiono, Pak Ustadz Sugiono, Pak Bu, Ustadz. hati-hati. Pak Ustadz. Dan Bapak Ustadz yang sudah ini nih, yang sudah mutadin ini. Kafir. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Bapak Ustadz beneran Udah apa? Bukan Yang- makan ibab. Udah makan ibab ini? Ustadz yang udah makan ibab apa yang belum? Ustadz yang dapat hidayah? Diem dari tadi. Pak Ustadz ngomong Pak Ustadz. Udah ngikutin Dewi Bulan dia. Dewi Bulan makan daging pokoknya asal makan bismillah dan Al-Fatihah. Oh, ya kah? Ayo teman-teman, ayo. Tutorialnya begitu. Oh. Oh. Naikin aja si Arilnya. Ayo Aril. Coba Ril. Aril, kamu ini dulu. Apakah dengan membaca Bismillah dengan Al-Fatihah, babi langsung jadi halal? Ayo Ril, jawab. Ayo Ril, keluar Ril. Apa? Tanya dulu. Ayo. Iya. Jawab dulu Aril, jangan menuliskan Aril. yang kemarin. Jawab dulu itu, jawab dulu Pak Bilal, jawab dulu. Itu satu pertanyaan ditanya, jawab dulu itu, pertanyaan gampang, jawab dulu itu. Apa pertanyaannya Pak Bilal? Ulang lagi. Pertanyaannya, membaca Bismillah dan Al-Fatihah, apakah babi jadi halal, bro? Gimana, bro? Gimana tuh? Menurut Al-Quran ya, bro? Halal Pak Bilal kalau ada. Masya Allah. Lain. Itu asumsi kalian. Halal Buktikan nggak? halal, buktikan ngebaca kalau membaca Bismillah dengan Al-Fatihah, babi itu jadi haram. Coba buktikan. Ya memang babi haram. Iya, dalilnya di mana? Kan sudah baca Bismillah dengan Loh. baca Loh. Al-Fatihah. Loh, itu buat makanan yang disembelih bukan pakai atas nama Allah. Oh, Itu haram. iya. Kalau disembelih ya pakai nama Allah ya halal. Halal. Ya Bismillahirrahmanirrahim Halal, dengan babi halal. dengan Makanya sembelih dulu atas nama Allah biar halal. dengerin dulu Halal. Bismillahirrahmanirrahim itu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu. Berarti semua jadi halal ya kalau udah disembelih Kalau yang- sama ngucap ya. Udah halal yang ya. haram tuh yang haram ya tetap udah Pak Bilal. haram. Yang halal Lain tetap kali, halal. lain kali Pak Bilal sebelum dimasak ya, disembelih itu dalam itu dulu, ngucap dulu. Jadi biar jadi halal ya. Bukan Jadi, dengan halal nama ya. yang Tuhan Maha Pengasih bukan salah. Kenapa? Belah babu pakai bismillah. Gimana tuh? Itu baca Jadi Bismillah itu sunnah. Kalau dilakukan dapat pahala. Untuk membelah babu. Itu halal nggak itu? Kalau yang haram Aku tetap tanya. haram. Halal nggak? Kalau yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Meskipun babi haram, kalau baca Bismillah tetap lebih haram gitu. Di mana dalilnya? Mana boleh halal Mana makan dalilnya? babi. Buktikan lah, jangan kor-kor aja lah. Malu-maluin lah. Ya, Iya. kalau dikasih dalil percuma nanti kalian tidak saja. Gak ada dalilnya. Masalah makanan aja dia nggak paham loh, makanan loh. Iya, kan harus makan itu harus mengucapkan basmalah dulu gitu. Dengan nama Allah bukan nama Yesus. Aku lihat kan, aku kemarin itu kan bikin video tuh. Ada di Pakistan jeruk makan jeruk. Kawinan mereka berdua itu pakai baca Al-Fatihah. Waduh, baru ya. Di ini loh di report orang-orang sih. Tapi Tapi aku mau tunjukin apakah itu dengerin Mbak, kalian itu di gereja itu ya di gereja Inggris sama di Australia sekarang melegalkan LGBT loh, diberkati loh. Bertahun Masa? ini Tapi jeruk itu, makan jeruk. tapi itu bukan gereja yang benar loh. Pengakuan imannya beda loh. Ya. Pengakuan imannya beda. Ya Nggak kan kayak kami nih. sananya itu di gereja bukan. Berarti itu nggak Di sananya itu di gereja bukan. Sama kayak gini. Pengakuan Makanya imannya Ril. beda loh. Sama Ini makanya. kalau Nah, makanya Tirmizi kayak gini, Ril. Nah, dulu itu di gereja 2654 bukan. Betul, Ril. Ajarannya bisa dirubah-rubah kayak gitu. Bro Ya. Adi, Bro Adi itu membukain Dan Tirmizi mengklaim bahwa dia itu adalah Islam. Iya kan? Misi 25 Nah, bentar ya. Iya, Oh, intinya iya. ajaran kalian bisa dirubah-rubah. Itu bisa. Bener nggak itu teroris itu membunuh orang? Sama kayak gitu, teroris itu kan mengaku dia Islam, dia membunuh orang, benar nggak itu?
bagi mereka benar. Kan halal bagi mereka, kalau murtad aja halal kok. Darah murtad aja halal. Benar enggak? Darah yang murtad aja halal buat mereka. Darah yang murtad. Kalau 26 ini ajarannya ajaran 56. Buka dulu. Oke. Apanya yang halal itu Bunda? Hah? Darahnya murtad halal. Apanya yang halal? Darah yang Kalau murtad. kami orang Islam haram makan babi, makan anjing. Tapi kata si Arli tadi kalau itu disembelih dulu atas nama Allah katanya jadi halal. Gimana dong? Yang halal itu Halal, kambing, bukan? sapi, ayam. Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Terus Coba kalau ibu beras baca. Tunggu. bacain di. Oke, kita fokus tema kita LGBT dulu. Oke, tunggu. Tema kita LGBT dulu ya. Nih. Zain bin Haritsah tiba di Madinah sementara Rasulullah sedang berada di rumah. Zaid datang dan mengetuk pintu, lalu Rasulullah berdiri menghampirinya dalam keadaan tidak mengenakan baju. Sambil menarik kainnya. Aku tidak pernah melihat beliau tidak mengenakan baju sebelum dan sesudahnya. Lalu beliau mendekap Zaid dan menciumnya. Astagfirullah. Masya Allah. Aduh, kok yang begitu disimpan-simpan sih? Itu di mana ayatnya, Di? Di mana ayatnya, Di? Ntar gue SSD. Tunggu dulu, catat. Tunggu aku catat. 2656. Sunan Tirmizi ya? Tirmizi kurang ajar. silakan aja nanti tunggu serangan balik dari saya nanti. Ya. Loh. Tirmizi berapa? Ini Enggak, kamu. Tirmizi Ya, berapa, gini, bro? kamu serang balik. Ini oknum apa bukan? Oknum apa bukan? Orang kitab mulu. Tirmizi berapa, bro? Ini enggak, kita kasih ini dong. Kita dengarkan mereka 26. dulu. Itu oknum apa bukan? Ayat loh. Mau kebantah. Berapa? Ayat loh. Tirmizi 2656. 2656. Catat nih, catat. 56. Masya Allah. Ya, nambah-nambahin. Catat, nambah-nambahin. Koleksi. Ini dapat ilmu. Ini kok yang begini disimpan-simpan ya? Ibarat saya gurunya, kalian anak kecil yang saya diajarin, anak kecilnya bandel gitu, botol. Dapat ilmu. Iya, Aduh, Dapat ilmu. iya. Kalian kan malang haram jadi haram, mengharam jadi halal. Bangkai haram apa halal? Bangkai haram apa halal? Bangkai. Gini, pertanyaan gini. Kalau bangkai binatang haram. Kalau ikan binatang bukan? Bekas istri anak Kalau menantu itu halal nggak? ada kecualinya. Ada kecuali. Ada kecuali. Sahabat yang lurus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik antara Ibu Sofiatul dan juga para apologet Kristen yang lainnya bersama dengan teman-teman para polemikus dan umat muslim yang lainnya. Dan kita bersyukur bagaimana kita bisa melihat Ibu Sofiatul dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyampaikan setiap kebenaran yang selama ini disalahpahami dan juga selalu diserang oleh para polemikus seperti itu. Dan ketika Ibu Sofiatul membongkar suatu data dan fakta yang tidak diketahui oleh banyak umat, hal ini menimbulkan ada reaksi yang positif dan negatif, di mana ada yang percaya dan juga ada yang tidak percaya sehingga menyerang balik seperti itu. Padahal setiap data yang dibukakan oleh Ibu Sofiatul semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya, akan tetapi banyak umat yang terus menolak dan menentang hal itu. Akan tetapi kita bersyukur melalui hal ini juga banyak orang yang pada akhirnya bisa mengerti, bahkan bisa mengalami dan juga percaya bahwa kebenaran yang sejati dan keselamatan yang sejati hanya bisa ditemukan di dalam Yesus Kristus. Sebab dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan hal inilah yang boleh diterima oleh setiap orang yang menerima kebenaran itu sendiri. Dan sehingga mereka boleh memperoleh hidup yang kekal, hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Ketika kita nanti mati, kelak kita akan ke sana seperti itu. Dan kita bisa melihat bagaimana Ibu Sofiatul ini ketika dia membongkarkan data, hal ini membuat banyak orang pada akhirnya juga kepanasan seperti itu, sehingga mereka juga terus berusaha ingin menyerang iman kekristenan dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk dijadikan sebagai sarana mereka untuk menyerang iman kita, di mana mereka mencomot ayat, mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, dan mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Padahal kalau kita melihat setiap buku, data yang mereka bawakan semuanya itu bertentangan dengan apa yang kita yakin, bahkan isi Alkitab itu sendiri. Akan tetapi ya namanya mereka terus keras kepala, ingin terus mencari kesalahan. Entah mengapa mereka terlalu asik untuk membahas iman kekristenan tanpa mereka membahas tentang iman keyakinan mereka sendiri seperti itu. Tapi kita berharap dan kita berdoa ketika mereka mempelajari Alkitab, ketika mereka mau mencari kesalahan di dalamnya, kita berdoa supaya mereka menemukan kebenaran dan mereka boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa merasakan bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi mereka, dan mereka akhirnya boleh mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh percaya dan
dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Oke teman-teman, kita juga terus berdoa untuk teman-teman kita Apologet Kristen, untuk Ibu Sofiatul dan juga teman-teman yang lainnya, supaya mereka boleh terus dipakai Tuhan secara luar biasa, diberkati Tuhan dimanapun mereka berada, bahkan mereka boleh menjadi terang garam berkat bagi setiap orang ada di sekeliling mereka, dan melalui kesaksian mereka dan juga apologet mereka, Tuhan boleh nama Tuhan boleh dimuliakan seperti itu. Sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.